102,8 Sarangga FM masih di siaran pagi, sudah masuk di jam ketiga 9:03 menit ya pencinta Sergel. Kita sudah live di Instagram Serangga WFM. Mudah-mudahan kabar baik ya. Hari ini Kamis 25 Agustus ya 2022. Yang belum follow dulu Instagram kita. Nah, kita akan ngobrol dengan Ibu Novani Hidayat, SIP MSI, Fungsional Perencanaan Muda, Koordinator Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Bapeda Kabupaten Serang. Ini yang mewakili Ibu Asda 3 ya dari Bapeda. Nah, ini temanya pencinta Sergal, tekan penyakit menular pada anak SD, program Prosper dilanjut ke tahap 3. Nah, ini kan sudah berkelanjutan begitu istilahnya. Nah, jadi Yayasan Care Peduli Indonesia bersama PT Cargill melanjutkan kembali program promoting sustainable and food secure world, nah atau Prosper ya kalau disingkat ya. Dan ini masuk di tahap ketiga di Kabupaten Serang sendiri. Kemudian ini dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022. Ini proses Prosper tahap 2 ini udah selesai ya. Nah, ini lanjut ke tahap 3. Nah, ini ada sambutan juga dari Asisten Daerah 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Serang, Ibu Ida Nuraida, di mana pelaksanaan program tahap 3 ini atau Prosper tahap 3 ini dengan berbagai isu dan agenda yang dibahas lebih lanjut oleh Yayasan Care Peduli Indonesia. Nah, hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi program Prosper Kabupaten Serang yang bekerjasama dengan Yayasan Care Peduli Indonesia dan PT Cargill di Aula TB Suwandi di Kabupaten Serang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus, jadi baru 2 hari yang lalu. Nah, jadi bahwa program Prosper ini bentuk kerjasama antara PT Cargill dan Yayasan Care Peduli Indonesia ini sudah berjalan dari tahun 2016 sampai 2019 untuk tahap pertama. Kemudian dilanjut tahap kedua 2020 sampai pertengahan tahun 2022. Nah, jadi program Prosper ini dibangun berbagai sarana. Nanti kita lebih lengkapnya ngobrol dengan Ibu Nova ya. Sudah nonton nih, coba di-invite. Nah, Ibu Novan Hidayat. Udah? Oke. Selamat pagi Ibu Nova, ini sudah nonton kebetulan. Kita invite dulu Novani Hidayat. Nah, ini akun Instagramnya. Selamat pagi juga saya ingin menyapa Diki Ahmad Sadikin. Kemudian ada Kang Syarif. Nanti kita akan save juga live Instagram kita di IGTV-nya Serangga WFM ya. Nah, ini kita masih sambil menunggu Ibu Novanya bergabung ya. Sudah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Novani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya Nova dari Bapeda Kabupaten Serang. Alhamdulillah Ibu, baik. Salam kenal Ibu ya. Iya Bu, saya Novani dari Bapeda Kabupaten Serang Bu. Oke, kita ganggu-ganggu sebentar nih untuk live di Instagram Serangga WFM ya Ibu Nova ya. Wah, ini belum apa-apa udah dia komen nih. Ratu Ane Uwa. Selamat pagi ya untuk yang teman-teman yang sambil nonton. Nah, ini kita coba ngobrol-ngobrol nih Bu, tanggal 23 Agustus ya Bu ya, baru kemarin ada rapat koordinasi begitu dengan PT Yayasan, kemudian juga terkait dengan kelanjutan program Prosper Peduli. Nah, ini tahap 3 di Kabupaten Serang yang dilanjutkan begitu ya. Nah, mungkin Ibu Nova boleh disampaikan dulu terkait dengan program ini, kemudian sasarannya seperti apa, dan ini sudah masuk ke tahap 3. Mangga Bu Nova. Iya, terima kasih Bu Nadia untuk waktunya. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bapeda. Sedianya beliau yang akan mewakili Ibu Asda hari ini, tapi beliau mendisposisikan pada kami. Semoga tidak mengurangi arti penting bincang-bincang pagi kita hari ini. Selanjutnya kita akan menyampaikan sekilas tentang program Prosper ya Bu ya. Program Prosper atau sanitasi sekolah disingkatnya lah ya Bu ya, lebih familiar bahasanya. Untuk program kami itu sudah mulai di Kabupaten Serang sejak tahun 2016 untuk tahap 1, 2016 hingga tahun 2022
untuk tahap 1, lalu dilanjut tahap 2 hingga tahun 2022. Dan kemarin itu acara regional meeting eventnya merupakan closing dari Prosper tahap 2, sekaligus declare kembali bahwa program Prosper masuk lagi ke Kabupaten Serang untuk tahap ketiga. Alhamdulillah selama ini program Prosper yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Serang dengan PT Cargill Indonesia dan Yayasan Care Peduli sudah begitu banyak memberikan kontribusi yang positif untuk Kabupaten Serang, terutama untuk sebagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang, terutama indeks kesehatan dan indeks pendidikannya. Di mana program Prosper ini memberikan bantuan dalam bentuk sarana sanitasi dan air bersih di sekolah. Selain itu juga memberikan bantuan dalam bentuk soft skill, dalam artian memacu para warga sekolah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Jadi bukan hanya untuk sanitasinya saja, tapi juga nutrisi, hygiene, melalui pelatihan-pelatihan seperti dokter kecil, kantin sekolah yang sehat, dan nutrisi yang aman untuk orang tua murid dan warga sekolah lainnya. Jadi ini merupakan suatu program yang sangat strategis dan komprehensif dan mempunyai daya ungkit yang besar untuk Kabupaten Serang. Untuk itu Kabupaten Serang bukan hanya penerima program, tapi juga kita bersifat aktif mereplikasi program ini. Karena program ini dianggap berhasil, maka sejak tahun 2018 Kabupaten Serang sudah mereplikasi program ini menggunakan anggaran APBD-nya. Untuk tahun 2018 tahap 1 tuh Cargill dan Care membangun 10 sarana sanitasi dan air bersih, direplikasi oleh Pemda Kabupaten Serang dengan membangun 29 sarana sanitasi di 29 SD yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Tahun 2019 juga 29 SD, tahun 2020 14 SD, dan tahun 2021 memang hanya 4 SD. Tapi bukan kita tidak bicara menurunnya nominal ya, karena memang pada saat ini struktur APBD pun hampir di seluruh kabupaten kota mengalami penurunan akibat COVID. Tapi insya Allah program ini akan terus bergulir dengan bantuan dari Yayasan Care Peduli dan Cargill, juga dengan APBD sendiri. Semoga pada akhirnya nanti seluruh sekolah dasar maupun SMP nanti yang menjadi kewenangannya Kabupaten Serang memiliki sarana sanitasi yang baik, sehingga anak-anak sekolah diharapkan mampu menjadi agent of change untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk Prosper 3-nya ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan bocoran bahwa memang akan dilanjut ke Prosper 3, walaupun nanti mungkin ada kick off meetingnya tersendiri ya untuk resminya, tapi kemarin sudah ada bocoran bahwa akan dilanjut ke Prosper 3. Jadi Prosper 3-nya ini lebih bersifat integratif dari seluruh capaian-capaian yang ada, dibuatkan suatu wadah dengan optimalisasi UKS atau usaha kesehatan sekolah. Diharapkan UKS ini bisa menjadi pintu gerbang keberhasilan program-program selanjutnya. Karena tadi seperti yang disebutkan tadi bahwa anak-anak sekolah dasar diharapkan dapat menjadi agent of change. Begitu, Bu Nadia. Wah, alhamdulillah ini sudah berjalan dari 2016 ya tahap 1, dan insya Allah ini akan berlanjut di tahap 3 di 2022. Nah, ini sudah ada arah ke sana begitu ya untuk dilanjutkan. Nah, ini juga tentunya program dari Yayasan Care Peduli bersama PT Cargill, dan juga tidak lupa dengan pemerintah Kabupaten Serang. Nah, ini sasarannya memang di sekolah-sekolah dasar begitu ya Bu Nova ya? Iya. Sampai saat ini masih sekolah dasar, karena anak sekolah dasar itu dianggap sebagai paling cepat ya, dia bisa jadi agent of change-nya. Kemarin juga sudah terbukti ya, alhamdulillah beberapa anak mampu yang tadinya tidak punya jamban di sekolahnya, ketika dia sudah merasakan kenyamanan punya jamban di sekolah, dia merengek ke orang tuanya. Tadi nggak punya jamban di rumahnya, dia merengek minta dibuatkan jamban. Alhamdulillah, jadi sudah berhasil jadi agent of change nih di keluarga maupun di masyarakat. Nah, ini terkait dengan program sanitasi. Jadi untuk membiasakan hidup bersih dan sehat begitu ya. Jadi mengimplementasikan KBS juga. Nah, Bu Nova, ini kalau untuk OPD yang terlibat nih, kalau kemarin di rapat koordinasi cukup banyak begitu ya, tidak hanya di Bapeda saja, tapi juga melibatkan OPD-OPD lain, Dinas Pendidikan, Kesehatan terutama juga digandeng dalam hal ini. Mana saja Bu Nova, ini OPD yang juga turut serta begitu?
Sejak awal memang yang paling berkaitan langsung adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk Prosper 1. Tapi sejalan beriringnya waktu, Prosper 2 dan akhirnya nanti di Prosper 3 akan semakin banyak perangkat daerah yang terlibat, diantaranya DKBP 3A ini terkait dengan sekolah ramah anak nantinya gitu ya, dan mewujudkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serang Layak Anak. Lalu ada lagi DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ini kaitannya dengan keamanan pangan. Lalu ada lagi DPMD juga, DPMD karena diharapkan desa bisa mengoptimalisasi dana desa untuk membantu mewujudkan sanitasi sekolah menggunakan dana desa ya, karena selama ini kan keterbatasan kita, siapa tahu dengan dana desa, optimalisasi dana desa bisa lebih cepat tujuan yang hendak kita capai. Lalu udah otomatis Dinas Kesehatan itu kalau ini softwarenya ya dari Dinas Kesehatan, karena dari materi-materinya dan lain sebagainya itu kita berharap dari Dinas Kesehatannya. Lalu dinas mana lagi ya kemarin itu sebetulnya hampir cukup banyak yang yang terlibat, tapi memang kemarin yang hadir hanya itu. Wah, ini luar biasa ya, lintas OPD istilahnya nanti juga akan membangun, kemudian juga bekerja sama dan saling berkoordinasi ya terkait dengan tahap 3 ini. Nah, rencananya nih Bu Nova, tahap 3 ini apakah juga akan berjalan kurun waktu 2 tahun begitu? Dengan tahap-tahap sebelumnya kan hampir-hampir mirip 2 tahun begitu ya berjalan. Ya, kalau bocorannya sih memang tahap 3 memang agak lebih singkat ya Bu ya. Tapi kita berharap nanti akan lanjut tahap 4 dan seterusnya. Memang tahap 3 dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tapi kita bisa di situ mungkin kita bisa memaksimalkan UKS-nya, tapi nanti dari situlah cikal bakal berkembangnya atau berkelanjutannya program-program yang lain. Sebetulnya dengan Yayasan Care Peduli ini juga maupun dengan Kargilnya sendiri juga sudah berkembang dari tadinya Prosper 1 itu hanya untuk sanitasi sekolah dan nutrisi, dia berkembang kemana-mana. Dari Kargilnya sendiri berkembang ke untuk ambulan ya, pemberian ambulan baru maupun revitalisasi ambulan. Lalu sekarang dengan care-nya juga untuk pengelolaan persampahan yang akan dimulai digarap untuk Kabupaten Serang juga. Jadi insya Allah program ini terus bergulir dan semakin berkembang sektornya gitu, selain dari sanitasi sekolah. Wah, ini jadi berlebih meluas lagi begitu ya sasarannya, bukan Ya, hanya dari alhamdulillah. pembangunan sanitasi tadi, tapi juga lebih luas lagi. Nah, ada bocoran lagi nggak nih Bu Nova terkait dengan Prosper tahap 3? Ini rencananya tentunya sama ya di 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Apakah juga untuk target sekolahnya bertambah begitu? Jadi untuk tahap 3 ini Bu, kita tidak Prosper tidak lagi membangun sarana sanitasi, tapi dia menyiapkan rumahnya, menyiapkan lembaganya untuk keberlanjutan dari program Prosper 1 dan 2. Jadi di sini yang dioptimalisasikan adalah fungsi UKS, usaha kesehatan sekolahnya. Ini untuk 29 kecamatan, untuk seluruh sekolah di 29 kecamatan tentunya. Nah, diharapkan nanti ketika UKS-nya sudah diberdayakan, sudah berjalan. Selama ini memang UKS ada, tapi mungkin belum lebih ke perilaku hidup bersih dan sehatnya. Memang dia jadi agent, tapi belum optimal gitu ya. Maka ini dibangunkan kembali untuk semakin optimal, sehingga dia bisa, walaupun nanti istilahnya tanpa bantuan dari siapapun, sekolah sudah terbiasa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk Prosper 3 ini memang lebih ke optimalisasi peran UKS-nya, bukan lagi ke sarana sanitasi sekolahnya. Tapi sarana sanitasi sekolahnya insya Allah Pemda akan terus melakukan pembangunannya setiap tahun. Walaupun memang jumlahnya atau unitnya kita belum bisa memastikan setiap tahunnya itu berapa. Dan kita juga berharap akan masuk kargil-kargil lain ke Kabupaten Serang yang bisa membantu untuk mewujudkan seluruh sekolah di Kabupaten Serang memiliki sarana sanitasi yang baik. Nah, ini luar biasa ya. Jadi di Prosper tahap 3 ini sasarannya lebih ke integrasi begitu ya. Jadi seluruh capaian-capaian dari program yang sebelumnya ini diimplementasikan begitu ya, dari satu metode tadi berkelanjutan, terutama di SDM-nya ya, di UKS begitu ya, dokter-dokter kecilnya, Ya, betul. kemudian Ya, juga ini bisa menjadi agent-agent tadi begitu ya Bu Nova ya. ya.
betul Bu. Oke. Ya. Nah, ini sejauh ini respon dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Serang, dari Prosper tahap 1, 2, kemudian di tahap 3 ini seperti apa nih Bu? Bentuk sosialisasi yang mungkin sebagai sebagai pemberitahuan akan ada berkelanjutan begitu Bu Nova? Ya, alhamdulillah Bu, sejak hadirnya Prosper 1, 2, dan nanti 3 ini, sekolah merupakan lembaga atau sasaran yang paling mendapatkan dampak positifnya ya Bu ya. Bukan hanya warga sekolah dalam artian anak murid aja, tapi selain guru juga orang tua muridnya, terus warga sekitar yang berjualan di situ, mereka mendapatkan edukasi yang baik tentang jajanan yang sehat dan lain sebagainya. Jadi selama ini memang responnya alhamdulillah sangat positif, dan banyak sekolah-sekolah yang sudah bisa dijadikan percontohan. Ada beberapa sekolah seperti yang kemarin di waktu regional event disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, ada beberapa sekolah yang ketika dibangunkan sarana sanitasinya, jadi angka partisipasinya meningkat. Ketika ditanya orang tua muridnya, Ibu kenapa memilih sekolah anaknya di sini? Sanitasinya bagus, katanya, jambannya bagus, karena memang di sini kita mengubah paradigma lama, di mana tadinya jamban itu disimpan di belakang, sekarang disimpan di depan dengan bentuk yang menarik, dengan warna-warna yang cantik. Jadi bahkan ada masyarakat yang menganggap itu bangunan apa ya? Ada yang sampai dipakai foto prewed, Mbak. Di Waringin Kurung salah satu sarana sanitasinya itu dijadikan foto prewed oleh masyarakat karena dianggapnya lucu ya, unik, menarik, cantik gitu ya. Jadi memang anak-anak juga jadi terbiasa untuk menjaga kebersihannya gitu, dan diharapkan ini menjadi habit yang terbawa ke rumah dan ke masyarakat. Jadi mereka terbiasa hidup bersih dan sehat, di rumah pun mereka menuntut hal yang sama, dan mereka bisa menyebarkan itu ke masyarakat. Itu harapannya. Nah, kalau untuk pemilihan ya, mungkin di flashback ke tahap kedua kemarin begitu. Ini kalau untuk pemilihan sekolah, kemudian titik-titiknya mana saja, ini seperti apa nih Bu Nova? Apakah juga memang rekomendasi dari Dinas Pendidikan begitu? Jadi gini Bu, kalau untuk sekolah yang memang program Prosper dari bantuan khusus dari CARE dan Kargilnya sendiri, ada kriteria khusus di mana kita melakukan asesmen bersama-sama, Pemda dan Kargil serta CARE melakukan asesmen bersama-sama untuk menentukan 10 sekolah yang menjadi tahap 1-nya Prosper. Lalu begitu pula di halnya dengan tahap 2-nya yang 4 sekolah itu. Jadi kita ada Dinas Pendidikan menyampaikan long list sekolah-sekolah yang dengan sarana sanitasi yang sangat tidak memadai misalnya ya. Lalu dari situ kita survei dan ada kriteria-kriteria khusus yang dipilih oleh Kargil dan CARE. Jadi terpilihlah 10 sekolah di tahap pertama dan 4 sekolah di tahap kedua. Tapi Pemda sendiri melakukan replikasi ke 29 sekolah di setiap tahunnya itu, tersebar di 29 kecamatan. Jadi setiap tahun itu ada satu sekolah di satu kecamatan yang dibangunkan sarana sanitasinya. Jadi Pemda sendiri berharap bisa bersifat lebih adil ya. Jadi semua daerah diwakili oleh satu sekolahnya mendapatkan sarana sanitasi. Begitu Bu. Diharapkan nanti juga misalnya optimalisasi dana desa bisa membangun juga lebih banyak sarana sanitasi yang terbangun, sarana sanitasi sekolah yang terbangun. Amin, karena ini kan anggarannya juga nggak sedikit begitu ya Bu, apalagi Ya, jumlahnya juga betul. cukup luas, Kabupaten Serang di 29 kecamatan, mudah-mudahan nanti apa namanya ya, dari berbagai sumber begitu ya anggarannya, Ya, termasuk juga nanti menggandeng DPMD juga. Terakhir mungkin Bu ya. Nova, ini sebagai penutup begitu ya, apa harapan dengan adanya Prosper tahap ketiga, kemudian harapan lain begitu ya di 2022 ke depan sampai dengan 2023. Silakan Bu Nova. Iya, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Serang berharap program Prosper ini menjadi pilot project yang bisa kita replikasi bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat lainnya, sehingga kita bisa bersinergi bersama membangun Kabupaten Serang sesuai dengan visi dan misinya yang lebih maju, sejahtera, dan agamis seperti yang ada dalam visi pemerintah daerah Kabupaten Serang. Jadi Prosper 3 walaupun bentuknya adalah optimalisasi sumber daya manusia, insya Allah ini akan berpengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan indeks pendidikan dan indeks kesehatan di Kabupaten Serang, dan kita berharap keberhasilan program ini bisa menjadi triggering ya untuk
tadi dunia usaha maupun masyarakat lainnya sehingga kita bisa maju bersama-sama. Begitu, Bu. Amin, 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 amin. Wah, ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar begitu ya. Tentunya harapannya program ini bisa terus berkelanjutan begitu, dan juga seperti yang disampaikan Bu Iya, Nova tadi ya, akan ada PT Kargil-Kargil lainnya juga yang ikut serta. Nah, ini mudah-mudahan juga betul. tergerak hatinya. Ini menjadi pilot project Amin, juga ya begitu. Rabbal alamin. Ya, Wah, ini terima kasih iya sudah betul. meluangkan waktu Bu Nova. Sambil sedikit saya sapa yang Sama-sama, sudah Ibu. ikut bergabung. Ini ada yang memberikan semangat nih, ada Saifullah, semangat Bu, sukses terus untuk Ibu Nova katanya. Amin ya Allah Rabbal alamin. Sama sukses buat kita semua ya, Pak. Betul, betul. Ya, ini Untuk sudah Kabupaten beberapa Serang. yang ikut bergabung. Nah, Hatur nuhun Ibu Nova, terima kasih sudah ikut bergabung Sama-sama. mewakili Bapeda Kabupaten Serang untuk hari ini. Sehat selalu, Bu. Salam untuk teman-teman di Amin. Bapeda Kabupaten Serang. Ya, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Serangga WFM. Nah, ini tadi kita sudah live ya dengan Ibu Novani Hidayat nih dari Bapeda Kabupaten Serang, terkait dengan tekan penyakit menular pada anak SD. Program Prosper ini dilanjutkan ke tahap 3. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan berjalan lancar. Targetnya juga beberapa sekolah lagi, dan terutama nih di bidang SDM-nya begitu. Terima kasih sudah ikut menyaksikan live Instagram kita tadi dengan narasumber kita Ibu Novani Hidayat SIPMSI, fungsional perencanaan ahli muda, koordinator perencanaan pembangunan sumber daya manusia Bapeda Kabupaten Serang. Selamat pagi untuk Sarah Seli 85 dari Diskominfo Satik Kabupaten Serang. Apa kabar? Kemudian juga ada Ine, ada Saifullah, ada Ayat, Unreal, Andril, ada Aisyah, kemudian juga ada Fikar, ada Nila Rendra, ada Ucun Sulki, ada Didik Kalsik, kemudian juga ada Vera, ada MR Nisa, ada Kang Kusai, dan lain-lain. Tidak bisa disebut satu persatu, dan juga ada Ratu Ane tadi di awal ya. Kita akan save live Instagram kita di IGTV-nya Serangga WFM, dan kita lanjut nih siaran sampai jam 10.